Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham ADMR ya. Dan untuk saham ADMR hari ini turun cukup dalam 3,27% ya, ke harga 1.775. Nah, untuk besok gimana kalau kita cek perdagangan hari ini untuk saham ADMR? ADMR hari ini tanggal 11 Oktober secara keseluruhan ada yang distribusi ini si BB net sell 10,2 ya, dan BB-nya ini BB lokal ya. Jadi BB ini murni distribusi hari ini di saham ADMR karena valuasinya 10,2 M juga ya, net sell-nya 10,2. Jadi untuk BB nggak melakukan pembelian sama sekali hari ini ya di saham ADMR. Selain BB ada BKODNI yang keluar, kemudian yang nampung ada YC, CC, YU, RX ya. Dan untuk asingnya sendiri net sell di saham ADMR kemungkinan besok gimana ya. Yang jadi market maker hari ini CCPD, keduanya net buy ya, CC net buy 4,5. Walaupun hari ini didistribusi cukup banyak ya, mudah-mudahan besok ada perlawanan naik ya. Jadi perhatikan aja level ini, perhatikan level 1750 ya, 1740, 1750. Karena kalau menurut saya sih ada kemungkinan mantul di area sini ya. Tapi kalau breakdown di bawah itu mending wait and see aja. Jadi perhatikan saja level ini, kemungkinan untuk besok akan dibuka merah dulu, uji area 1750-an ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ESA. Dan untuk saham ESA hari ini turun, gagal breakout di atas 1040 ya. 1040, 1045 itu area resisten ESA secara teknikal ya. Jadi karena hari ini tadi sempat naik cuman gagal breakout ya, turun. Kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Dan ini turunnya juga sekalian nutup gap yang kemarin ya. Jadi udah nutup gap yang kemarin untuk ESA. Kalau kita lihat transaksi hari ini, kalau ada yang akumulasi sih besok bisa naik ya, karena udah nutup gap. ESA hari ini tanggal 11 Oktober belum ada yang distribusi. DX net sell 12,1 M, ZP, BK juga net sell ya, kemudian yang nampung PD, CC, LG, YU ya. Jadi hari ini didistribusi oleh DX, dan untuk asingnya sendiri net buy ya. Asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi yang distribusi ini DX lokal ya. Jadi untuk DX lokalnya net sell 16,4 M, dan DX asingnya masuk ini. DX asing masuk 4,2. Jadi kemudian untuk besok gimana ya, masih kemungkinan turun ya. Untuk ESA kemungkinan besok akan turun uji area support. Jadi kalau mau masuk bisa pertimbangkan di area support ini ya, mungkin di 925 sampai 915 ya. Jadi kemungkinan untuk saham ESA akan turun uji area sini, habis itu mantul. Skenario nya seperti itu untuk saham ESA. Tapi kalau naik ya target kenaikannya masih di area sini. Oke, itu untuk saham ESA hari ini didistribusi ya, sama lokal tapi yang distribusi. Walaupun asingnya net sell juga, cuman nggak terlalu banyak. Selanjutnya kita cek saham Arto ya. Dan untuk saham Arto hari ini turun, kayaknya turun. Asingnya net sell ya di saham Arto. Turun cukup dalam ya, nggak dalam ya kalau dibandingkan kemarin, cuman karena hari ini untuk saham Arto itu open gap atas. Hari ini open di 6.500, langsung turun kelas di 6.075 ya, dan ini belum tutup gap ya. Jadi kurang bagus ya, secara teknikal juga bearish untuk trennya di saham Arto. Kalau kita cek apakah ada yang nampung hari ini di saham Arto. Arto hari ini tanggal 11 Oktober didistribusi oleh RX net sell 17,1 M ya. Kemungkinan yang bikin Arto turun ya RX ini. RX murni distribusi hari ini di saham Arto ya, valuasinya 17,1 M dan net sell 17,1. Jadi untuk RX tidak melakukan pembelian sama sekali hari ini di saham Arto. Dan RX KLYU juga net sell, yang nampung ada YP, LG, CC, XC ya. Ini ada juga retail yang masuk.
Kalau kita cek dari kemarin RX terus jualan ya. Jadi kemudian untuk besok mending wait and see aja dulu karena hari ini masih distribusi. Kalau turun terus untuk saham Arto bisa ke area sini 4125. Bisa ke area situ ya. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau menurut saya sih mungkin kalau RX-nya udah habis barangnya mungkin baru bisa naik ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi karena hari ini distribusi, kemudian untuk besok masih akan dibuka merah, mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk amannya nunggu breakout di atas 7.500 ya, 7.475. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Kios. Dan untuk saham Kios hari ini cukup liquid, naik 4,6% ke harga 560 ya. Jadi untuk Kios hari ini open gap bawah, open di area support. Jadi untuk support Kios itu masih di 500. Tadi open di 505 ya, sempat turun ke 500, habis itu ditarik naik ya. Jadi support kuatnya itu masih di area sini 500, resistennya di area sini 590. Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker di saham Kios siapa? Kios hari ini tanggal 11 Oktober. Iya, yang naikin si SA jadi market makernya Kios ya, valuasinya 31,9 M untuk hari ini dan net buy 5,1 ya. Masih net buy ya, jadi kemudian untuk besok harusnya bisa naik lagi untuk saham Kios. Kalau naik target kenaikannya ke area sini ya, mungkin kalau mau taking profit bisa pertimbangkan di area 590, mungkin di 580 atau 585 kalau mau taking profit ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Jadi kemudian skenario nya untuk besok akan naik dulu ke area resisten, tapi kalau berhasil breakout bisa jadi naik lebih tinggi loh untuk saham Kios. Tapi kalau gagal breakout ya turun lagi konsolidasi di range area ini ya. Oke, itu untuk saham Kios hari ini diakumulasi market makernya net buy, jadi kemudian untuk besok akan dibuka hijau dulu. Selanjutnya kita cek SMDM. Dan untuk saham SMDM hari ini konsolidasi. Nah, close di harga penutupan yang kemarin ya. Untuk candle kecil apakah ada yang akumulasi? Kalau kita cek hari ini di SMDM hari ini tanggal 11 Oktober nggak ada yang akumulasi ya. Yang jualan MGNI, kemudian yang masuk YP. Yang jadi market maker utama hari ini YP nya net buy 2,5, average di 438 ya. Ini YP valuasinya 25,6 M ya. Jadi ada kemungkinan besok bisa naik loh untuk SMDM karena market makernya net buy. Tapi perlu hati-hati juga ya karena ini saham gorengan. Kalau besok naik target kenaikannya di 490 ya. Ini area resisten SMDM secara teknikal dan supportnya di 400 398 ya. Area 398 400 lah itu area support untuk SMDM. Ya, karena hari ini yang market makernya net buy ya ada kemungkinan besok kalau nggak konsolidasi malah naik ya untuk SMDM. Kita lihat aja besok. Kalau kita cek dari tanggal 10 kemarin untuk SMDM, YP masuk 3,7 M ya. Diakumulasi oleh YP sebenarnya. Cuman paling nunggu returnnya keluar, mungkin seperti itu ya. Biasanya seperti itu soalnya. Oke, itu untuk SMDM. Selanjutnya kita cek saham baca ya. Bank Kapital ini udah turun cukup dalam, tapi hari ini naik tinggi ya. Naik 6%. 6,4% ya. Jadi untuk baca naik, kira-kira siapa yang jadi market makernya. Saya terakhir ngikutin baca itu pas harganya di area sini ya, di area 200-an. Hari ini udah di 100, sempat nyentuh 110 ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini yang jadi market maker di saham baca, kalau nggak salah itu dulu MG loh yang nyetir. Hari ini net distribusi ya, jadi ini naiknya itu disertai dengan distribusi. SQ net sell 2,4, FZ net sell 1,3, dan yang net buy CC YP ya, dan yang jadi market maker utamanya YP MG ya, masih disetir sama MG juga ya. YP nya net sell net buy 1,1, MG nya net buy 500 ya. Jadi walaupun distribusi karena market makernya net buy, YP dan MG kan masih net buy ya, ada kemungkinan besok masih bisa naik lagi lah
ya tergantung YPMG ya. Mengingat kalau nggak salah itu untuk baca mau reg issue ya, cuman nggak tahu kapan, nggak tahu juga jadi atau enggak. Kita lihat aja besok. Tapi menurut saya sih besok kalau kita cek untuk average-nya MG dan YP average di 146, MG 150. Floating MG-nya floating loss dikit, YP-nya floating profit dikit ya, jadi ada kemungkinan besok akan dinaikkan dulu, tapi hati-hati, nggak usah berharap untuk baca bisa naik lebih tinggi ya, buat trading aja, maksudnya saya itu buat trading aja ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi, tapi market makernya net buy, jadi ada kemungkinan besok akan dibuka hijau ya untuk saham baca. Dan hari ini juga open gap bawah loh. Kemarin kan close di 140, hari ini open di 118. Oke, itu untuk saham baca. Besok ada kemungkinan dinaikkan dulu ya, tapi ya amannya buat trading aja kalau di saham baca. Selanjutnya kita cek saham MARK. Dan untuk MARK hari ini naik cukup tinggi 5%. Ini ke area resisten. Udah breakout ya, sedikit breakout, ini melewati resisten plus di harga 170. Jadi kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini untuk MARK hari ini tanggal 11 sebenarnya di distribusi ya, AU net sell 1,4 M. Yang jadi market maker hari ini YP ya, YP valuasinya 20, masih net buy 727 juta ya. Untuk besok gimana ya, ini buat trading ya, ini ya buat scalperan. Kalau besok langsung naik bisa ke harga 815 ya, tergantung market makernya ya, tergantung si YP. Kalau hari ini sih sebenarnya sedikit didistribusi ya, ini yang jualan AO, cuman AO enggak market maker, ini valuasinya 2,5 ya, jadi yang market makernya itu ya si YP valuasinya 20,6 M. Tapi untuk YP itu dia hari ini juga udah sebagian taking profit ya, karena cuma net bet 727 juta aja ya. Jadi ya average-nya 650 floating profit ya untuk YP-nya ya. Jadi agak rawan juga sebenarnya untuk mark besok ya. Kalaupun naik, saran saya mending nggak usah masuk, terlalu beresiko. Walaupun bisa ke 815, tapi kalau mungkin di area sini dinaikkan, mungkin sampai ke area sini retailnya banyak, yang masuk bisa langsung dibanting oleh YP ya. Jadi untuk mark itu amannya mending lihat aja ya, jadi penonton. Tapi tetap disclaimer, kalau ada yang mau spekulasi buy di saham mark, yang mengingat hari ini udah ya, ini supportnya 695 itu udah jadi support mark ya. Jadi kalau bertahan di atas itu bisa jadi untuk mark ke level 8.815. Oke, itu untuk saham MARK. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Dan untuk saham Swiss hari ini turun ke harga 322 dan ini sudah di area support loh. Supportnya 318, 320 itu area supportnya untuk Swiss. Kira-kira apakah ada yang nampung? Kalau kita cek hari ini di saham Swiss, ditampung oleh YP ya. YP net buy 2M. Yang jualan AK, MG, GR, yang jadi market maker utama hari ini YP, MPD, AK. YP-nya net buy loh ini.
Jadi mudah-mudahan ada harapan besok Swiss ada perlawanan naik ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini retail juga ada yang keluar nih, Exi. Selain YP, PD, CC, AZ masuk ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 10, YP masuk 3,8 M, average di 348 ya, 348 di area sini floating loss. Ya, lihat aja besok, kalau besok bertahan di atas, bisa bertahan di atas 318 ada kemungkinan mantul naik ya, tapi ini buat trading aja untuk saham Swiss. Tapi kalau breakdown di bawah 318 mending wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham Swiss ya, hari ini ditampung oleh YP dan yang dari market makernya YP, jadi ada harapan sebenarnya bisa naik ya. Oke, itu untuk saham Swiss ya, perhatikan aja level 320 318. Kalau breakdown di bawah itu mending wait and see aja, tapi kalau mantul naik, nah itu kalau yang mau spekulasi buat trading nggak apa-apa ya, tapi tetap disiplin. Mengingat kalau udah dibanting ya itu agak susah untuk Swiss bisa balik lagi ke atas, ke area 400-an itu agak susah kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham MMS ya. Dan untuk saham AMS hari ini ARB minus 9,2%, ARB ke level 98 ya. Kalau AMMS itu barangnya udah habis, bandarnya udah habis barang, bisa ke 5, bisa terjun ya, bisa nggak naik lagi ya, mungkin seperti ya naiknya itu agak susah ya, mengingat bandarnya itu udah taking profit di atas ya. Terakhir kita update itu di area sini ya. Pas di area mana itu lupa. Jadi ya mending coba kita cek aja ya, kalau siapa tahu ada yang nampung di saham AMMS itu kali ini. AMMS hari ini tanggal 11 Oktober didistribusi dan nggak ada yang akumulasi, nggak ada yang nampung ya. Kalau nggak ada yang nampung itu agak berat ya buat AMS naik, mengingat market makernya, bandarnya itu udah taking profit di atas semua ya. Ini yang masuk XC, XL, CC, YP retail ya, jadi agak berat ya. Apakah bisa naik lagi? Kemungkinan untuk besok masih bisa turun ya, mengingat ini harganya juga udah di bottom, tapi kalaupun nggak ada yang nampung ya bisa turun lagi. Mungkin bandarnya udah profit, kalaupun mau buang barang semuanya ya udah profit, mau gimana lagi. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 4 Agustus ini juga saham akselerasi ya, jadi kalau ARB bisa sampai di bawah 50 turunnya ya. Ini PG Netcel 21M ya, yang nampung ZPIU, IP ya, XL, XC ya, retail-retailnya udah nyangkut ini. Ya agak berat ya untuk AMMS itu, jadi mending wait and see aja dulu. Hari ini masih sepi, selama masih sepi untuk AMMS mending nggak usah masuk. Oke, itu untuk saham AMS ya, mungkin kalau naik lagi itu nunggu retailnya cut loss ya, mungkin seperti itu ya. Agak berat ya untuk AMS naik, cuman ya kita nggak tahu ya, bandarnya mau gimana. Tapi saran saya mending wait and see aja dulu, jangan masuk di saham AMS untuk saat ini ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat.